selamat datang di podcast Air. Mengelola air untuk negeri. Persembahan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Kementerian PUPR. Bersama dengan saya Nami. Dan saya Suara Andika Emil. Suara, Apa tahu nggak kalau Kementerian PUPR ini kerjanya bukan cuman ngebangun aja. Betul. Tetapi juga memitigasi bencana alam. Penting banget Nami. Menjadi tanggung jawabnya juga nih ya. Betul. Sama banget seperti Ditjen SDA ya. Yang selalu sigap mengantisipasi bencana, khususnya bencana banjir, kekeringan, dan masih banyak lagi. Setuju banget nih. Contohnya beberapa waktu yang lalu kamu ingat nggak tuh di berita-berita santer disampaikan bahwa Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Menteri PUPR Pak Bas itu sedang memantau proyek Sodetan Kali Ciliwung. Nah itu juga termasuk proyek mitigasi bencana banjir di ibu kota Nami. Seperti pada hari ini, tentunya kita akan membahas tentang teknis mitigasi bencana di Ditjen SDA. Bersama kita tentunya pada hari ini sudah ada sosok yang tepat banget untuk kita tanya-tanya ya. Betul. Kita akan serang terus dengan pertanyaan Abisin. ya. Dan beliau adalah Ketua Tim Perencanaan OP2 Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan. Kita sambut Mas Heru Ramanda. Selamat siang. Halo, selamat siang Mas Heru, apa kabar? Baik, semangat sekali ya. Oh iya. Ini kita emang kayak gini Mas. Gitu ya. Pertama nih Mas Heru, ini kan Mas Heru ini diamanahkan sebagai Ketua Tim Perencanaan dalam misi besar mitigasi bencana di Ditjen SDA, betul ya? Ya. Ini apa sih yang terlintas di pikirannya Mas Heru saat mendapatkan tugas yang begitu besar ini? Ketika diamanahi tugas ini memang ya, tentunya saya juga tidak sendiri, ya kan? Kami juga sama-sama dengan tim di subdirektorat juga di direktorat bersama para pimpinan dan teman-teman yang lain sama-sama kita berusaha menjalankan tugas kita sebaik mungkin. Gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi kan memang tentang bencana alam nih ya Mas Heru. Kira-kira bencana alam seperti apa sih yang memang ditangani oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan infrastrukturnya itu seperti apa aja? Oke, kejadian bencana itu kan bermacam-macam ya. Ada banjir, ada gempa bumi, ada juga kekeringan, kemudian ada gunung meletus, ada juga tsunami, gempa bumi dan juga abrasi pantai gitu ya. Nah, intinya apabila terjadi kerusakan sarana prasarana yang berhubungan dengan bidang sumber daya air di sana yang mengancam keselamatan masyarakat dan juga kondisi orang-orang di sana itu harus segera kita tangani. Kalau banjir mungkin kemarin ya tadi contohnya ada yang proyek Sudetan itu salah satu sarana prasarana pengendali banjir. Lalu ada juga kita di daerah Jawa Barat ada namanya terowongan air di sana untuk membantu mengalirkan air apabila terjadinya hujan atau debit tinggi. Kayak embung gede bagi dong. Embung Gede Bagi itu salah satu. Itu ya? Tapi lebih fungsinya kalau embung itu tampungan air. Oh, tampungan. Tampungan air. Tampungan airnya yang digunakan nanti untuk kekeringan salah satunya. Gitu. Jadi ya betul. Kalau banjir kemudian tadi kalau di Jakarta ada kanal banjir timur, kanal banjir barat. Nah, itu juga salah satu pengendali banjir. Lalu ada juga rumah-rumah pompa. Jadi kalau lihat di jalan ibu kota tuh ada pompa-pompa rumah di sana. Itu juga salah satu sarana prasarana pengendali banjir. Jadi ketika ada air tinggi, debit sungai tinggi, itu dilakukan pompa untuk dipindahkan ke sarana prasarana penampung. Kalau misalkan abrasi gimana yang terkikis pantai-pantai kita. Nah, kita juga ada bangunan-bangunan pengaman pantai, ada seperti tanggul laut, terus juga contohnya yang di Pantai Utara Jakarta. Ada proyek tanggul laut Utara Jakarta, itu salah satunya untuk antisipasi terhadap ketinggian muka air laut. Ketika terjadinya tinggi air laut semakin meninggi, abrasi ataupun pasang surut bisa mengakibatkan banjir akibat kenaikan tinggi muka air laut. Lalu kalau di Bali di pantai-pantai itu banyak kayak batu-batu besar sebenarnya. Nah, itu juga salah satu bangunan untuk pengendali dampak dari gelombang laut sendiri, ombak-ombak begitu ya. Ada pemecah gelombang di sana, ada breakwater namanya, ada revetment, ada groin dan lain-lain. Nah, kalau kemarin Merapi nih meletus dia, lalu ada hujan yang disertai, itu mengakibatkan biasanya ada banjir lahar dingin namanya. Nah, itu kita ada bangunannya itu ada namanya Sabodem, di mana dia di sana fungsinya untuk mengendalikan dan juga melindungi kawasan sekitarnya dengan material-material debris dari Gunung Merapi tersebut. Jadi
ditampung, ditahan supaya ke bawahnya, ke area hilirnya itu dia tidak merusak ataupun melimpas dan menggenangi rumah-rumah masyarakat. Nah, kalau kekeringan tadi ada disebutkan ada embung begitu kan, embung. Lalu kita juga salah satu proyek unggulannya ada membangun APSAH namanya, aquifer buatan simpanan air hujan. Jadi ketika kita kan permasalahannya kadang kalau lagi musim hujan itu kebanjiran, ketika musim panas kekeringan. Padahal sumber daya air kita tuh sangat melimpah. Nah, salah satu antisipasinya kita membangun beberapa bangunan-bangunan tampungan. Ada embung, lalu kemudian ada kolam retensi, lalu kita juga proyek pembangunan bendungan-bendungan yang sedang dibangun itu juga merupakan salah satu bentuk sarana prasarana untuk memaksimalkan dan juga mengoptimalkan penggunaan air kita untuk kebutuhan masyarakat. Itu ngomongin banjir, sebenarnya Mas Heru sendiri itu bagaimana dengan tim akhirnya bisa tahu kalau sebuah kawasan atau daerah itu bisa terdampak banjir? Nah, datanya tuh dapat dari mana dan teknisnya sendiri untuk antisipasinya bagaimana? Oke, di kita di Dijen SDA, di Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan juga kita ada namanya aplikasi SIMADU namanya ya, Sistem Informasi Manajemen Air Terpadu. Nah, di situ kita bisa melihat pertama potensi terjadinya pergerakan iklim atau cuaca. Jadi kita bisa melihat potensi-potensi prediksi dari pantauan radar. Kita kerjasama dengan BMKG dan juga dengan BRIN. Jadi bisa melihat apabila terjadi curah hujan yang tinggi ada di mana. Nah, lalu kita ada koordinasi dengan teman-teman di Balai Wilayah Sungai dan Balai Besar Wilayah Sungai untuk melakukan pantauan lapangan apakah terjadinya peningkatan muka air di sana yang mengakibatkan terjadinya banjir. Biasanya kita koordinasi dan mereka akan melaporkan ke kita melalui aplikasi tersebut atau melalui juga aplikasi WA dan lain-lain. Juga kita mempunyai fitur pemanfaatan dengan Twitter dari masyarakat. Jika dia men-tweet ada hashtag banjir, itu akan langsung masuk ke aplikasi kita. Jadi kita bisa tahu daerah ini lagi sedang terjadi banjir dan bisa langsung kita koordinasikan dengan balai di lapangan dan juga pemerintah daerah setempat. Nah, kesiapsiagaannya gimana nih? Nah, setiap harinya kami ada namanya posko penanggulangan bencana sumber daya air. Di situ ada tim yang bekerja 7x24 jam untuk melakukan penyampaian informasi kepada balai-balai yang ada di seluruh Indonesia. Itu potensi atau prediksi kemungkinan di wilayah mana, daerah mana yang akan berpotensi akan banjir. Mengalami banjir. Betul. Akan terjadi curah hujan berapa tinggi, lalu kita naikkan statusnya menjadi awas, siaga atau waspada. Gitu. Nah, itu bahkan di beberapa wilayah kita sudah berhasil mengembangkan prediksinya itu hingga ke titik kecamatan. Jadi misalkan di DKI ini, misalkan besok atau hari ini diprediksi di wilayah Pesanggerahan misalkan, itu jam 5 sore sampai jam 7 malam akan terjadi genangan setinggi 50 cm misalkan. Ini salah satu bentuk prediksi kita. Nah, itu kita sampaikan H-1. Nah, pada hari H, teman-teman yang ada di balai sebagai pelaksana ini sudah punya informasi dan bisa bersiap siaga lah. Di wilayah-wilayah yang berpotensi ada peningkatan status hingga terutama awas ya, harus siaga status awas itu paling tinggi. Jadi bisa menempatkan petugas-petugasnya lebih cepat ke wilayah-wilayah tersebut. Syukur tidak terjadi, namanya kan prediksi ya. Ini aplikasi ini apakah wajib dimiliki oleh teman-teman yang ada di balai maupun di posko tadi? Semuanya punya akses ke situ. Semuanya bisa melihat karena informasi ini memang teman-teman di balai pun bisa memantau itu langsung dari wilayahnya masing-masing. Jadi dan ketika memberikan pelaporan mereka kan punya aksesnya untuk mengupdate data-data dan dilaporkan ke dalam sistem tersebut. Nah, Mas, tadi juga kita udah ngomong-ngomong terkait sama banjir, tapi kita ketahui juga bahwa sebenarnya bukan cuma banjir aja, bencana alamnya tuh juga tadi ada bencana kekeringan. Nah, kalau ini juga pasti sulit ya, Mas. Nah, dari mana kita tahu kalau misalnya tuh nggak bakalan turun hujan? Dan ini seperti apa mitigasinya? Ya, untuk kekeringan memang dari BMKG juga kan ada bagian klimatologi yang bisa yang juga menyampaikan informasi ke kita terkait
prediksi atau kondisi iklim di Indonesia seperti apa. Jadi nanti akan ada informasi dari mereka bahwa kondisi di musim penghujan akan seperti apa dan di musim kering akan seperti apa. Nah, potensinya juga akan terlihat bahwa misalkan kemarau cenderung basah, artinya masih tetap hujan mungkin ada, atau kemarau yang memang sangat kering. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Karena nanti dampaknya juga bisa mengakibatkan karhutlah. Antisipasi yang harus kejadian harus kita antisipasi lah, kebakaran hutan dan lahan. Kalau yang terjadi di Riau, di Kalimantan, itu kan juga akibat kekeringan akibat kondisi panas iklim, suhu yang tinggi, sehingga kondisi lahannya itu sangat kering dan bisa mudah sekali terbakar. Nah, kita antisipasi gimana? Pembangunan yang sudah kita lakukan pertama tentu dari bangunan sarana prasarana SDA kita yang bisa memaksimalkan penggunaan air, seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun, lalu kita membangun embung-embung tadi, lalu ada absah tadi, lalu ada kita juga pembuatan sumur-sumur bor untuk memaksimalkan penggunaan air tanah. Jadi ketika curah hujan sedikit tapi air di dalam tampungan itu bisa kita maksimalkan. Kita juga bisa mengoptimalkan pola operasi dari sarana prasarana kita, terutama pola operasi bendungan. Kapan harus dirilis, kapan harus dibuang, dimasukkan diteruskan ke dalam sungai, lalu masuk ke jaringan hingga ke sawah, sehingga penggunaan air bisa lebih maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Aku pengen tanya juga nih, pernah dengar istilah mengenai kegiatan struktur dan non-struktur dalam penanggulangan bencana alam. Nah, itu apa sih, Mas? Bisa dijelasin? Aku nggak ngerti. Kalau kegiatan non-struktural itu biasanya kegiatan yang sifatnya non-fisik gitu ya. Jadi kayak proses edukasi, lalu ada proses misalkan penghijauan, terus pemanfaatan lahan untuk tampungan air. Lalu kita juga ada di Direktorat Bina OP itu pembinaan kepada komunitas peduli sungai, lalu ada komunitas peduli waduk dan lain-lain. Ini sifatnya adalah untuk mengajak dan juga proses edukasi kita ke masyarakat untuk sama-sama kita jaga nih sungai-sungai kita, bangunan-bangunan sumber daya air kita, supaya ketika ada hujan atau kondisi lain yang mengancam terjadinya kebencanaan itu bisa kita amankan sama-sama. Proses edukasi yang paling gampang adalah bagaimana kita nggak buang sampah aja ke sungai-sungai kita misalkan gitu ya. Itu masih sulit tuh, masih suka ada banyak. Atau yang paling gampang gini nih, kalau nyapu orang rumahnya di rumahnya, di jalanan, di teras, buangnya ke got sebelah apa enggak? Betul, tetangga masih banyak tuh begitu tuh. Karena itu juga salah satu yang menghambat, yang menjadikan penyebab terjadinya banjir di wilayah tersebut. Kan banjir ini kan sifatnya adalah bagaimana air ketika terjadi hujan, kalau nggak bisa diserap ke tanah, artinya kan dia di permukaan harus cepat kita buang kan sebenarnya. Nah, kalau saluran-saluran pengumpul airnya saja tersumbat, mampet, mau kemana dia lari? Ya, pasti akan banjir gitu. Itu yang non-struktural ya. Nah, selain itu juga kita kolaborasi selalu dengan mitra kita di instansi-instansi lain seperti tadi misalnya BMKG, BNPB, terus juga BRIN, BIG dan lain-lain untuk melakukan proses-proses pencegahan dan juga mitigasi gitu ya. Kita juga melakukan kolaborasi kemitraan dengan perguruan-perguruan tinggi untuk membantu proses edukasi tersebut dan juga pemahaman kepada masyarakat dan juga bagaimana menciptakan satu inovasi dalam hal mitigasi dan juga penanggulangan bencana. Nah, kalau strukturalnya, yang tadi bangunan-bangunan yang teman-teman lihat, ada sodetan, ada bendungan, ada namanya polder atau kolam retensi, ada terowongan air gitu ya, ada rumah pompa. Nah, itu bentuk penanganan struktural. Ada sungai yang mungkin ditanggul, dikasih ada seed pile-nya misalkan ditinggikan sungainya atau dilakukan normalisasi, ada pengerukan sungai. Nah, itu kegiatan-kegiatan sifatnya struktural. Gitu.
Oke, tadi seru-seru banget ya pertanyaan-pertanyaannya. Lanjut nih, pertanyaan terakhir untuk Mas Heru. Betul. Nah, kira-kira yang terdekat ada rencana apa sih ke depannya dari Ditjen SDA terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana? Tentunya program pembangunan kita tetap jalan. Kita juga masih mencoba menyelesaikan pembangunan bendungan-bendungan baru kita di 2023 dan 2024 nantinya. Lalu bangunan pengendali banjir lain pun tetap jalan. Jadi di Ditjen SDA ini juga kami terdiri dari beberapa direktorat pembangun juga yang terus-menerus melakukan pembangunan untuk melakukan salah satunya juga mitigasi bencana ini. Ada pembangunan jadi sungai-sungai yang misalkan ada normalisasi sungai itu tetap berjalan, lalu ada pembuatan tanggul sungai itu tetap jalan, revitalisasi dan juga normalisasi danau-danau kita sebagai tampungan-tampungan alami juga tetap berjalan. Kita juga punya program program revitalisasi danau nasional yang besar-besar kayak di Maninjau, di Toba dan beberapa danau lain di Indonesia ini juga tetap dilakukan. Lalu juga penyiapan tampungan-tampungan air juga tetap berjalan gitu ya. Kita melakukan pembangunan embung, APSAH, pembuatan sumur bor, juga pemeliharaan terhadap sarana prasarana tersebut. Ini yang paling penting. Pemeliharaannya harus jalan. Betul. Baiklah, terima kasih banyak Mas Heru atas kedatangannya di podcast Air ya pada hari ini ya. Terima kasih banyak sudah sharing-sharing, semuanya insightful banget buat kita. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya ke depannya Mas Heru. Amin. Dan buat sahabat SDA, nantikan podcast Air selanjutnya ya dengan tema-tema lain yang pasti nggak kalah menarik. Dan jangan lupa pantau terus update informasi seputar Ditjen SDA di Kementerian PUPR sosmed kita di Facebook PUPR SDA, Instagram PUPR_SDA, Twitter PUPR_SDA, dan channel YouTube kita PUPR_SDA. Dan jangan lupa di website kita sda.pu.go.id. Akhir kata saya Suara Andika Emil. Dan saya Nami. Pamit undur suara dan Nami. Bye!